Salam sejahtera saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Rock Makassar? Saya sudah begitu rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Saya dan istri saya mengharapkan sekali. Kita berdoa supaya ketika musim ini lewat, kita bisa datang berjumpa lagi untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Saya percaya sekali bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita sekalian. Hari ini saya akan berbicara pada saudara, tetap masih dalam tema kita yang besar, yaitu Emerging Leadership, di mana pada bulan keempat ini kita membahas tentang strategi yang kita pakai untuk kemudian dapat membangkitkan generasi baru untuk dapat menjadi pemimpin-pemimpin baru. Toh kita semua sudah mengerti bahwa kita sekarang sedang hidup di zaman di mana pergerakan Tuhan yang paling luar biasa sedang Tuhan bawa ke muka bumi ini, yaitu pergerakan keimamatan semua orang percaya, di mana semua orang percaya akan terlibat dalam pelayanan. Nah, kita akan membuka Alkitab kita dengan membaca dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita akan membaca ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Di dalam pembacaan ini saya ingin berikan dulu settingnya pada saudara-saudara sekalian supaya ini berhubungan dengan strategi yang bakal kita bawa. Karena memang kita harus mengerti bahwa prinsip selalu bisa menjadi strategi. Bagaimanapun juga strategi tidak selalu bisa menjadi prinsip. Tapi Yesus, apa saja yang Yesus kerjakan selalu prinsip. Bahkan strategi yang Yesus pakai bagi kita, hal tersebut adalah sangat prinsip. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, Yesus baru saja bangkit. Murid-muridnya dalam keadaan sangat tertekan. Mereka takut, mereka kehilangan pengharapan. Mereka mungkin juga lupa semua yang Yesus katakan pada mereka. Mungkin semua mujizat, semua pengajaran, semua hal-hal hebat yang mereka lihat bersama dengan Yesus. Bisa saja hal itu sudah tidak ada lagi di dalam ingatan mereka. Karena mereka dicekam oleh ketakutan. Mereka dicekam oleh kepanikan. Mereka dicekam oleh stres yang begitu berat. Mereka dalam keadaan kehilangan pengharapan. Seperti pengharapan terkubur dengan matinya Yesus 3 hari sebelumnya. Dan sekarang Yesus bangkit dan datang pada mereka. Dan lihat bagaimana Yesus menggunakan prinsip. Bagaimana Yesus menggunakan prinsip kekekalan untuk encourage mereka. Supaya mereka bisa berdiri kembali dan mengerjakan apa yang Tuhan minta mereka kerjakan. Saya ingin bacakan ayat-ayat ini kepada kita sekalian. Ayat 19 dari Yohanes pasalnya yang ke-20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Di dalam ayat-ayat ini kita akan belajar bagaimana prinsip kita membangun orang-orang yang dalam keadaan tertekan. Membangun orang-orang yang kelihatannya kehilangan pengharapan. Untuk membawa mereka kepada pengharapan yang sejati yang Tuhan siapkan buat mereka. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk membangkitkan generasi baru? Kita ini mempersiapkan diri kita juga untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah siapkan buat kita sekalian. Prinsip yang pertama yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa kalau kita ingin supaya membangkitkan satu generasi, maka hal yang pertama, baik dari pihak kita ataupun pihak orang yang bakal kita layani, ini hal yang paling prinsipil. Yang pertama adalah berpusat kepada Yesus. Ditulis pada ayatnya yang ke-19 bagian B. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Dia mengambil tempat di pusat mereka.
Dia mengambil tempat di center dari kehidupan mereka. Dia mengambil tempat di center dari pertemuan mereka. Karena dia adalah pusat dari semua yang ada. He is the center of our lives. Dialah pusat kehidupan kita. Dia adalah pusat dari gereja kita. Dia adalah pusat dari pergerakan kita. Dia adalah pusat dari apa saja yang kita kerjakan. Yesus adalah pusat. Menjadikan Yesus pusat, menjadikan Yesus center dari apa saja yang kita kerjakan adalah hal yang paling penting. Saudara-saudara, ada banyak orang lebih mementingkan visinya daripada berpusat kepada Yesus. Beberapa orang lebih mementingkan hobinya, kebiasaannya yang dia suka. Dia lebih mementingkan cara kerjanya daripada Yesus. Mari kita rubah. Kita harus jadikan Yesus pusat. Pertanyaan penting, apakah Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita? Apakah dia tetap merupakan prioritas dalam kehidupan kita? Itu adalah hal yang sangat penting untuk kita renungkan tentunya. Tapi sebagai strategi, itu harus sesuatu yang sudah teraplikasi dalam kehidupan kita. Sewaktu kita melayani generasi muda, kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, kita menunjuk kepada Yesus. Seluruh kegiatan kita menunjuk kepada Yesus. Seluruh kegiatan kita berpusat pada Yesus. Semuanya, hasilnya berpusat kepada Yesus. Apapun tidak ada tentang kita. Semuanya tentang Yesus. Karena dia adalah pusat dari segala-galanya. Itu prinsip yang pertama. Sekarang kita akan masuk pada prinsip yang kedua. Waktu dia sampai kepada mereka, dia berdiri di tengah-tengah mereka dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Prinsip yang kedua adalah dalam kita mengerjakan hal ini, strategi kita adalah strategi damai sejahtera. Kata damai sejahtera tentu adalah sebuah ketenangan batin yang luar biasa di tengah-tengah turmoil yang banyak. Itu Irene, bahasa Yunaninya. Tapi damai sejahtera juga punya pengertian adalah ini. Kita menjadi orang yang mampu membangun hubungan karena damai sejahtera yang kita alami dalam kehidupan kita. Berarti strategi yang berikut yang harus kita kembangkan adalah strategi yang berurusan dengan membangun hubungan. Kita harusnya menjadi relational people. We should be a people of relationship. Kita harus menjadi orang yang mahir membangun hubungan. Mahir membangun hubungan ini adalah satu kualitas yang menurut saya adalah hal yang sangat penting. Ya, kita harus menjadi orang yang ramah kalau mahir membangun hubungan. Kita harus menjadi orang yang murah hati, kita harus rendah hati. Kita harus lebih membuka diri kepada orang lain supaya hubungan-hubungan terbangun dengan baik. Saudara-saudara, kepemimpinan yang harus terjadi sekarang adalah kepemimpinan yang membuka diri kepada orang lain. Kepemimpinan yang mengizinkan orang lain melihat kedalaman kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Yesus Kristus. Biar orang lihat, biar orang tahu. Sebab Tuhan mau menyatakan dari dalam kita keluar apa yang ada di dalam kita. Haleluya. Itu prinsip membangun hubungan. Mari saudara-saudara, saya melayani generasi sudah cukup lama. Kira-kira saya dari umur 22-23 tahun. Jadi kira-kira sudah sekitar 30 tahun saya melayani generasi. Lebih daripada itu. Saya telah berkhotbah di anak muda. Saya telah berkhotbah dari waktu mereka masih remaja sampai mereka sekarang sudah punya anak. Saya masih layani mereka. Ada orang-orang yang seperti itu yang saya kenal. Saya mau katakan kepada saudara, dalam pelayanan generasi, teriakan terbesar generasi ini adalah mereka tidak mau bangun hubungan sama kita. Mereka jaga jarak. Pemimpin-pemimpin, orang-orang tua, bapak-bapak itu jaga jarak. Mereka pelihara jarak mereka. Mereka tidak mau berhubungan sama mereka, sama anak muda ini. Sampai apa yang keluhan mereka terbesar adalah mereka tidak mendengarkan kita. Keluhan generasi muda adalah sepanjang saya melayani generasi muda, mereka tidak mendengarkan kita. Makanya sekarang susah sekali generasi yang di atas ini, generasi tua, itu susah sekali berbicara kepada generasi muda karena mereka tidak mendengarkan pada waktu mereka ingin berbicara. Sekarang waktu orang tua ingin bicara pada anak-anak mereka, anak-anak mereka tidak mendengarkan. Mereka lebih mendengarkan informasi dari YouTube, dari televisi, dari mana saja, dari media. Suara media kelihatannya lebih powerful daripada suara orang tua mereka. Apa masalah mereka? Saya kira karena mereka tidak didengarkan. Yuk, kita harus menjadi orang yang mendengar keluhan mereka. Tapi juga kita memberi diri kita untuk dengan rendah hati dapat melayani mereka.
Kita harus relational. Ingat, harga bayar daripada sebuah hubungan mahal harganya. Masih ingat Yesus untuk kembali memiliki hubungan dengan manusia yang terhilang karena dosa. Dia mati di kayu salib. Dia korbankan nyawanya untuk kita. Harga sebuah hubungan selalu mahal. Nah, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu prinsip. Yang kedua. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-muridnya itu. Mereka bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah Yesus kemudian menunjukkan kepada mereka adalah apa yang terjadi di kayu salib. Dia menunjukkan luka, tanda bahwa dia mati, dia menderita. Jadi prinsip yang ketiga yang perlu sekali kita kembangkan, yang juga akan menjadi strategi kita adalah dalam kehidupan ini. Kita harus terus, ini prinsipnya adalah membawa kematian Kristus kemanapun kita pergi. Ini kayaknya orang pikir, wah ini kayaknya terlalu terlalu mistis barangkali. Tidak. Membawa kematian Kristus itu adalah sebuah prinsip yang luar biasa. Bahwa dalam kehidupan kita membawa kematian Kristus yang berakibat positif buat kita. Karena begini, disalib, waktu Yesus mati, ini yang terjadi. Dia mengambil dosa kita supaya kita menerima kebenarannya. Jadi membawa kematian Kristus itu adalah kita hidup dalam kebenaran. Betul kan? Jadi membawa kematian Kristus adalah kita membawa sebuah kehidupan yang telah dilaksanakan karena kematian Yesus. Because we have to live what He died for. Kita harus menghidupi apa yang untuknya dia telah mati. Dia mati. Waktu dia mati, dia mengambil kutuk kita supaya kita menerima berkatnya. Di kayu salib dia mengambil penyakit kita supaya kita menerima kesembuhannya dan kesehatannya. Di kayu salib dia mengambil kemiskinan kita supaya kita menerima kekayaannya. Di salib dia mengambil semua kelemahan kita supaya kita menerima kekuatannya. Sebab saudara-saudara, apa yang terjadi di salib pada kematian Yesus adalah hal yang positif buat kita. Dia mengambil semua hal yang negatif buat dia, tapi dia mengambil hal tersebut supaya kita menerima hal yang positif. Karena salib adalah positif. Karya salib Kristus harus kita bawa dalam kehidupan kita. Sebab ini yang paling luar biasa. Di salib itu pada kematiannya, kedagingan mati. Semua yang berhubungan dengan cara hidup duniawi, kedagingan kita mati tersalib. Supaya kita hanya hidup bagi kehendak Allah. Itu prinsip yang ketiga. Yang pertama adalah Kristus adalah pusat. Yang kedua adalah prinsip damai sejahtera membangun hubungan. Yang ketiga adalah prinsip membawa kematian Kristus. Jangan lupa prinsip-prinsip ini tetap merupakan strategi yang harus kita jalankan. Nah, di dalam ayat berikutnya, coba kita baca ayatnya ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau. Jadi sekarang prinsip dan strategi yang keempat adalah pengutusan. Saudara-saudara, pernah nggak saudara membaca di Alkitab bahwa waktu Yesus mempersiapkan murid-muridnya, dalam waktu yang lama, begitu dia ambil murid-muridnya, dia siapkan mereka, kemudian dia langsung mengutus mereka. Sebab pengutusan itu adalah merupakan cara terbaik untuk melepaskan murid-muridnya ini. Langsung bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Langsung bergantung pada apa yang mereka sedang dapatkan, kebenaran yang mereka dapatkan. Murid-murid Yesus langsung diutus. Saya kira pengutusan adalah hal yang baik. Saya rindu sekali supaya jemaat kita, jemaat Rock Makassar, menjadi tempat pengutusan misioneri-misioneri modern, misioneri-misioneri masa kini yang pergi untuk kepentingan kerajaan Allah, pergi ke tempat-tempat yang belum pernah didatangi oleh siapapun. Kita pergi untuk menyatakan Kristus dimanapun kita berada. Kita ini adalah orang-orang yang luar biasa, dikhususkan oleh Tuhan supaya dia dapat mengutus kita ke tempat-tempat. Saya mempercayai bahwa setiap hari kita diutus ke tempat pekerjaan kita. Walaupun sekarang orang mulai bekerja di rumah, tapi persiapkan dirimu. Waktu musim ini berlalu, season ini berlalu,
Kita akan tetap diutus, kita akan tetap pergi kepada orang-orang yang memerlukan kasih-Nya. Orang-orang yang memerlukan kelepasan, orang-orang yang butuh keselamatan, orang yang tertawan, orang yang miskin, orang yang susah, mereka perlu mendengarkan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Diutus harusnya merupakan sebuah kata penting buat kita. Secara pribadi kalau dibilang diutus, saya selalu berpikir demikian. Kemanapun saya pergi, di kota manapun saya ada, di tempat manapun saya ada, dalam diri saya selalu ada sense, ada perasaan di dalam saya, dan sebuah keyakinan di dalam saya. Because I'm being sent by God. Saya diutus oleh Tuhan. Saya dikirim oleh Tuhan untuk ada di sini. Saya selalu tanya Tuhan mau apa? Apa yang mau Tuhan mau saya katakan, apa yang Tuhan mau saya lakukan. Saya terbuka pada Tuhan. Sebab itu adalah hal yang luar biasa. Saya telah melihat waktu kita terbuka pada Tuhan, ada kesembuhan terjadi di dalam hati kita. Ada banyak hal yang dahsyat terjadi dalam diri kita. Kita pergi diutus kemanapun kita berada. Ada damai sejahtera yang mengikuti kita. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Jadi pengutusan ini adalah sesuatu yang harusnya mutlak. Karena Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. So this church is total, butuh totalitas dari kehidupan kita untuk mengerjakannya. Kita tidak bisa separuh-separuh dalam melakukannya. Kita harus pergi untuk menyatakan hal tersebut. Waktu kita diutus, kita akan belajar bergantung kepada Tuhan. Waktu kita diutus, kita mulai kemudian membangun self-confidence di dalam Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita belajar banyak. Ya, saya belajar dalam pengutusan. Saya lama menjadi direktur misi dari sebuah sekolah teologi. Saya ngutus-ngutus orang. Seringkali di dalam pengutusan kita lihat orang berani mati tapi takut lapar gitu kan. Oh gimana kita pergi, tapi begitu uang nggak ada cari sponsor gitu kan. Terserah, buat saya bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya adalah apakah benar-benar kita tahu bahwa semua orang percaya sebenarnya menerima charge ini, menerima perintah ini, menerima tanggung jawab ini. Bagi kita harus pergi untuk memberitakan dimanapun kita berada. Kita diutus ke dunia kita, apapun dunia kita, dunia politik, dunia pendidikan, dunia kerja, dunia sekolah, dunia apapun yang ada di sekitar kita. Kita harus pergi karena kita tahu kita diutus oleh Dia. Sama seperti Bapa mengutus aku juga mengutus kamu. Haleluya. Saya berharap bahwa gereja Rock Makassar sekali lagi akan tetap menjadi tempat di mana orang-orang diutus ke Indonesia Timur, diutus ke Indonesia Barat, diutus ke seluruh Indonesia, diutus ke bangsa-bangsa. Mungkin saudara tertawa dalam hati saudara, mana bisa Pak Jo? Oh bisa. Saya percaya bisa. Akan lahir generasi muda, akan lahir generasi baru. Bahkan saya percaya ada orang-orang yang saat ini Tuhan sedang deal dalam hati mereka. Persiapkan dirimu. Sampai saya percaya Tuhan akan mengutus kita. Sampai sekarang Dia tetap mengutus kita. Kalau bukan utusan jarak jauh, misioneri dan seterusnya, mungkin sudah tetap diutus di tempat pekerjaan saudara. Tapi kita tetap harus membawa sense of being sent. Kita harus tetap punya itu, bahwa kita ini diutus oleh Tuhan. Kita harus pergi sebagai perwakilan kerajaan Allah. Kita harus tetap pergi sebagai ambassador of Christ. Nah, paling tidak kita diutus sebagai pembawa damai sejahtera. Sebab yang kelima itu tadi yang keempat diutus, sekarang yang kelima. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Haleluya. Terimalah Roh Kudus. Haleluya. Prinsip yang berikut adalah prinsip itu penuh dengan Roh Kudus. Jangan bercanda. Kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Diberikan kepada kita. Ya, waktu Yesus sudah naik ke sorga, Roh Kudus datang ke dunia ini. Adalah zaman Roh, di mana Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan orang percaya. Berdiam dalam diri orang percaya. Dia memberikan kuasa buat kita. Kuasa untuk menjadi saksi. Kuasa untuk menjadi martir.
Martir itu adalah orang-orang yang sudah mati sebenarnya. Ya, marturos, mati. Tapi berarti kita akan menghidupi apa yang olehnya dia telah mati. Kita harus hidupi hal tersebut. Kita harus menghidupi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Kita ulangi lagi. Sudah 4 hal yang saya sampaikan kepada saudara. Berpusat pada Kristus. Yang kedua, kita perlu hidup dalam damai sejahtera, membangun hubungan yang baik. Yang ketiga, kita harus membawa kematian Kristus, yaitu kita membawa semua hal-hal positif yang dikerjakan oleh kematian Kristus di kayu salib. Kemudian yang keempat adalah kita perlu diutus untuk pergi. Kita perlu diutus untuk pergi. Dan yang kelima adalah kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Sewaktu kita perlu penuh dengan Roh Kudus, kita punya otoritas. Otoritas untuk membawa pelayanan pendamaian itu. Membawa pelayanan pendamaian yang tertulis dari 2 Korintus 5. Ayatnya yang ke-18, 19. Yang kepada kita diberikan itu pelayanan pendamaian. Kepada kita diberikan berita pendamaian. Tapi kepada kita juga dikasih charge, diutus untuk pergi dan mendamaikan dunia ini. Makanya Alkitab bilang, ayatnya ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan kamu berkata dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Pelayanan rekonsiliasi bagi dunia ini tetap merupakan hal yang terpenting. Saya tidak akan panjangkan khotbah saya. Saya berdoa prinsip ini, kita ulangi lagi. Prinsip yang pertama adalah yang merupakan strategi berpusat kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah prinsip damai sejahtera, prinsip membangun hubungan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip membawa kematian Kristus. Hidup pada semua hasil dari kematian Kristus bagi kita. Kita membawa salib yang positif dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah kita kemudian diutus untuk pergi ke dunia kita, memberitakan Kristus. Yang kelima adalah kita penuh dengan Roh Kudus. Tapi haleluya, yang berikutnya, yang keenam adalah kita diutus untuk menyatakan pelayanan rekonsiliasi. Sebuah pelayanan di mana kita semua membawa damai. Kita berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia adalah anak Allah. Haleluya. Mari Jemaat Rock Makassar, kita embrace, kita rangkul ini, kita hidup di dalamnya. Kiranya prinsip dan strategi ini dapat kita pakai untuk menjadi strategi kita untuk dapat membangkitkan generasi muda, membawa semua orang terlibat dalam pelayanan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.